untuk bekerja bagi Tuhan. Baru mereka di organisasi mereka mengatakan, mari kita bekerja bagi Tuhan. Baik, tema yang sambil pada pas sore hari ini adalah Together Forever. Walaupun jemaat Remedi akan berpisah oleh karena terbentuk jemaat yang baru, tapi kerinduan kita together forever. Amin, saudaraku. Kenapa saya mengatakan together forever? Oleh karena kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang kekal, tapi kehidupan hanya sementara saja. Pengalaman daripada Henok mengatakan bagaimana pengecualian daripada Henok. Tidak ada selalu dia mati. Kenapa? Karena Henok hidup bersama-sama dengan Allah. Riwayat Henok tersendiri. Oleh karena tidak mengalami kematian. Henok dan Allah merupakan sahabat abadi. Together forever sebagai sahabat yang mereka miliki dan persahabatan itu. Baik, kita melihat bagaimana pengalaman daripada Henok tersebut dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya Henok walked with God. Dalam bahasa asing disebutkan, jadi semar parange mardongat pendebata masih Henok. Marparange mardongat pendebata masih Henok. Ya, bersahabat dengan Allah, bergaul dengan Allah. Kerinduan kita ialah setiap hari kita bergaul dengan Allah. Jemaat kita yang ini bergaul setiap hari bersama dengan Allah, sehingga together forever. Itulah kerinduan kita. Bergaul, berjalan, bergaul, bersatu. Itulah bentuk tabiat kita. Tabiat daripada umat-umat Tuhan, karakter daripada umat-umat Tuhan yang bergaul dengan Allah, yang karakter yang memiliki sama seperti tabiat Kristus. Mari kita lihat bagaimana orang yang bergaul akrab dan berjalan bersama-sama, suka berkelompok. Kelompok jemaat yang diorganisir ini, satu kelompok umat Tuhan. Kemudian minat kebiasaan yang sama mereka bersama-sama. Sikap dan kelakuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Coba kita lihat bagaimana orang yang akrab bergaul di dalam pesawat. Bersama-sama pesawat dan berjalan jauh, terasa terlalu singkat. Tetapi coba kita perhatikan bagaimana mereka ini. Satu hadap sana, satu hadap sini, kira-kira ada seperti ini jemaat Citayam nanti. Satu ke kiri, satu ke kanan, bahkan tertidur. Ya. Tidak tahu apa bedanya pendeta berkhotbah dengan pendeta bawa mobil. Kalau pendeta bawa mobil, lalu semua yang memilih tertidur, berarti pendeta itu dipercaya sudah. Pendeta yang bawa mobil, kita tenangin, pasti aman kita. Tapi kalau pendeta berkhotbah, lalu khotbahnya dan lalu jemaatnya tertidur, apa artinya? Ada pun masih pendeta. Pendetanya tidak percaya lagi, jadi tidur dalam kutanya ke jemaat kalau kita khotbah. Mudah-mudahan tidak ada anggota jemaat yang tertidur saat pendeta berkhotbah atau saat orang berkhotbah di jemaat itu. Tapi mereka melek, mereka dengarkan, mereka ingin bergaul dengan Tuhan karena datang ke gereja untuk bergaul dengan Tuhan, untuk bergaul dengan umat-umat Tuhan. Lalu kemudian falsafah persahabatan, bagaimana falsafah persahabatan? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pergaulan di dalam gereja dan pergaulan yang harus pergaulan yang bijak. Tidak ada membuat kita jadi malang oleh karena orang-orang yang tidak ada bijak di dalam gereja. Tapi kita harapkan oleh karena bergaul dengan Allah setiap hari, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat yang akrab. Mengapa saudaraku kalau orang bergaul dengan orang bijak, tapi kemudian kalau bergaul dengan orang bebal, bagaimana itu saudaraku? Dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan saudaraku, kita harus bergaul dengan akrab dengan Tuhan, dan itu terpancar dari karakter kita kepada orang lain. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Amsal mengatakan. Dengan kata lain, kita konsisten obedience. Kita harus memiliki satu konsisten obedience, penurutan yang terus kepada Tuhan. Tapi kalau kita sebentar sudah lemah iman kita, sebentar kita sudah apa yang terjadi?
kita pun tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam gereja. Kita harus memiliki consistent obedience with God. Tekad daripada Henok consistent obedience, di mana Tuhan mau pimpin dia, dituntun dan diberkati Tuhan. Siapa teman menentukan sikap, kebiasaan dan tabiatnya? Siapa teman menentukan sikap dan kebiasaan kita? George Washington mengatakan, jika engkau merindukan masa depan yang gemilang, bergaulah dengan orang-orang yang bertabiat baik. Sebab lebih baik tidak punya teman daripada bergabung dengan orang-orang yang berkelakuan buruk. Saudaraku, saya percaya kalau umat-umat pilihan yang ada di tempat ini sekarang ini, umat-umat pilihan yang memiliki tabiat, yang memiliki karakter, di mana karakter itu sudah dimodifikasi, sudah transformasi tabiat Kristus dalam kehidupan kita, sehingga umat-umat Tuhan, jemaat ini bisa melahirkan satu jemaat yang baru, jemaat yaitu Citayam. Tapi jemaat Citayam juga harus bertransformasi lagi dalam kehidupannya, yaitu memiliki karakter seperti tabiat Kristus. Di tengah kesibukan yang dilakukan oleh Henok, di tengah kesibukan tugas sehari-hari, Henok mengisikan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Semakin sibuk dan semakin berat tugasnya, Henok semakin sungguh-sungguh berdoa. Henok memperkembang suatu kebiasaan untuk mengasingkan diri pada jam-jam tertentu untuk berdoa. Personal relationship with God, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Close relationship with God, hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah terlalu rohani. Saya juga masih banyak kekurangan. Tapi saya ada satu pergumulan. Hari Selasa yang lalu saya pergi mengasingkan diri. Saya bilang kepada istri, I want to be alone. Leave me alone, saya katakan kepada istri saya. Saya pergi ke satu tempat. Dan luar biasa Tuhan itu. Pada saya katakan saya mau berdoa puasa di tempat ini, Bapak. Saya pendeta. Berapa saya mesti bayar? Pak Pendeta, tidak usah bayar, Pak Pendeta. Tidak usah bayar, Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta sini mau berdoa dan berpuasa. Saya datang ke tempat. Akhirnya sudah. Saya tinggal di tempat itu. I want to be alone with God. Saya ingin sama dengan Tuhan. Saya ingin bertanya, apa rencanamu Tuhan bagi saya? Saya ingin mengetahui. Saya ingin mengatakan, jadilah Tuhan kehendakmu. Saya berdoa dalam hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan itu. Saya mendengarkan suara burung-burung bernyanyi. Saya katakan, Tuhan, terima kasih burung-burung yang bernyanyi. Begitu merdu suaranya, tapi aku tidak bisa memiliki burung-burung itu. Mereka sedang terbang. Ada pengalaman pribadi, ada suara-suara yang begitu indah saya dengarkan. Tapi apakah itu menjadi milikku, saya tidak tahu Tuhan. Only God knows. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya baca, saya baca Alkitab. Dan waktu saya baca Alkitab itu, saya tahu jawabannya. Semuanya yang kukatakan kebenaran, supaya kamu jangan kecewa. Dan saudaraku, terima kasih Tuhan. Tidak perlu 2 hari saya sini berdoa dan berpuasa. Cukup 1 hari, cukup 1 malam ini. I will go back. Saya akan kembali, saya kembali. Karena itulah jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. To be alone with God, sendiri dengan Tuhan, sangat-sangat menolong kita untuk mengetahui setiap rencana Tuhan itu kita. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan akan katakan kepada saya. Saudaraku, itulah pengalaman dari pengalaman Henok inilah yang saya mau belajar, yang perlu kita belajar supaya kita mengalami transformasi tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Apakah hasil pergaulan Henok dengan Tuhan? Semakin lama bergaul, Henok semakin bercahaya memantulkan citra Allah, bukan hanya dalam bentuk tabiat atau perilaku, tapi juga dalam bentuk jasmani. Wajah Henok bersinar dengan cahaya kesucian seperti yang menyinari wajah Yesus Kristus. Baca the prophet halaman 80. Bahkan dikatakan selepas Henok berkomunikasi dengan Allah di surga, orang-orang jahat sekalipun terharu memandang wajahnya yang memantulkan citra surga. Itulah pengalaman daripada jemaat Citayam ini senantiasa berkomunikasi seperti Henok. Maka dengan orang-orang siapapun berhubungan, maka citra Allah itu akan terpancar.
dari kehidupan umat Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Ada pengalaman daripada Margaret Thatcher, Margaret Fishback di sini. Mungkin Anda sudah pernah membacanya. Hanya merupakan mungkin kita. Dikatakan dalam suatu kali dia bermimpi. Dia berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Dalam perjalanannya apa yang terjadi? Di bentang langit yang gelap tampak cuplikan adegan peristiwa dalam hidupku bagaikan layar film dikatakan. Apa yang terjadi? Dalam setiap adegan aku melihat dua pasang kaki, jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku dan yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir ditayangkan di hadapanku, aku menengok kembali ke jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa peristiwa itu merupakan bagian hidupku yang tersulit dan yang paling menyedihkan. Hal ini sangat mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan untuk mengikut Engkau, bahwa Engkau akan berjalan dengan aku sepanjang umur hidupku. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku sendirian. Kata Margaret Thatcher di dalam apa? Dalam mimpinya itu. Lalu apa jawabannya? Lalu ku dengar Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai Engkau dan tak akan pernah meninggalkan Engkau. Pada saat hidupmu yang paling sulit dan paling bahaya, engkau melihat hanya ada satu pasang jejak kaki. Tapi jejak itu bukanlah jejak kakimu, melainkan jejak kakiku. Jejak kakimu tidak ada, karena memang aku sedang menggendong engkau. Perjalanan jemaat daripada Citayam ini masih panjang. Kalau Anda mengalami masa-masa yang sukar, Allah tidak membiarkannya. Allah akan menggendong untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena ada peduli kepada pertumbuhan kerohanian dan kerohanian iman kita. Kalau kita bersama, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan sering melupakan dan meninggalkan Tuhan. Henok bergaul dengan Allah, mereka berjalan bersama. Pada awal persahabatan mereka dua pasang jejak kaki, tetapi semakin lama bergaul jejak kaki, mereka menyatu. Dan pada akhir perjalanan hidup Henok bersama Tuhan, hanya jejak kaki Tuhan yang terlihat, sebab Tuhan bukan saja menggendong Henok, tapi mengangkat dia hidup-hidup ke surga. Amin, saudaraku. Semakin kita menyatu dengan Tuhan, jejak kaki kita menyatu dengan jejak kaki Tuhan, maka Tuhan bukan hanya menggendong kita, tapi Dia akan mengangkat kita ke surga. Itu sambil tema Together Forever. Bila mana kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, kita bersama dengan Dia, together with God, maka kita pun together forever. Tabiat Henok semakin mirip dengan tabiat Tuhan atau tabiat surga. Semakin dia lebih cocok tinggal di surga daripada tinggal di dunia. Oh saudaraku, Allah sudah merindukan kita untuk bertemu dengan. Tapi apakah kerinduan kita tabiat Kristus itu, tabiat Allah itu menjadi kerinduan kita? Sehingga Tuhan mengatakan, sudahlah, sudah terlalu lama kalian tinggal di dunia ini. Sudah terlalu lama kalian mengatakan, angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Anda sudah nyanyikan itu. Saya segera datang. Karena kita apa? Karena kita sudah merindukan kedatangan. Dan saatnya ada Tuhan, together forever. Siapakah yang akan memisahkan kita, kata Rasul Paulus, dari Kristus? Sebab apa? Setiap ciptaannya sangat berharga, saudara dan saya, dan dilimpahkan kekuatan untuk berhasil, khususnya untuk berhasil kembali ke surga. Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Aku yakin, kata Paulus, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Penganiayaan, penindasan bisa. Biasanya kalau datang pengen kita bersatu, sudah. Kita makin kuat. Iman kita makin teguh, makin berharap kepada Tuhan.